Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah YouTube Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kali ini tentang lagi viralnya Ananda Putri Aryani yang sudah berhasil memukau atau menghebohkan dunia, yang mana dengan lagunya dihargai 7 triliun oleh pihak Amerika. Subhanallah, inilah fenomena bahwa Ananda Putri Aryani adalah pilihan Allah, maknanya khalifah Allah. Di sini jangan dimaknai secara sempit. Makna pilihan Allah dan khalifah Allah itu memang Putri Aryani Ananda kita yang satu ini sedang menghebohkan dunia karena Allah maunya begitu. Allah memilihnya begitu. Bagi Ananda Putri Aryani, berbahagialah. Akan tetapi bagi kita yang bukan Putri Aryani, bagi kita umat manusia, pasti kalau yang namanya manusia ada sifat fahsya wal munkar, maknanya kita iri di dalam hati kita dengan keberhasilan Ananda Putri Aryani yang mana lagunya dihargai 7 triliun. Ini yang kita bahas sekarang ini, babakan hatinya, bukan babakan perkembangan hebohnya Putri Aryani. Jadi kalau ingin melihat hebohnya Putri Aryani, ya silakan cari sendiri di TikTok banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini yang kita kaji fahsya wal mungkarnya hati manusia, termasuk saya, melihat keberhasilan Ananda Putri Aryani. Wow, 7 triliun. Itu seumpama aku yang menjadi Putri Aryani. Betapa bahagianya aku. Hasil dari karyaku yang 7 triliun tadi bisa aku bagikan kepada orang-orang fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Begitu bangganya aku. Itu angan-angan, halusinasi saya dan kita semua bagi yang bukan Putri Aryani. Berhalusinasi, membayang-bayangkan seumpama aku seperti Putri Aryani, maka aku bebas dari segala hutang. Aku terbebas dari cibiran manusia yang merendahkanku. Aku terbebas dari kesempitan apa yang ingin ku gapai, yang ku cita-citakan. Bayangan manusia pasti demikian. Akan tetapi seumpama kejadian yang terjadi pada hebohnya Ananda Putri Aryani itu terjadi kepada diri saya atau diri kita semua, apakah itu menjamin kebahagiaan kita? Apakah itu bisa menjamin kedamaian hati kita?
Apa saya tidak tambah sombong dengan bayangan-bayangan yang berhalusinasi itu? Maka seumpama bukan yang bersangkutan yang dipilih Allah, akan tetapi kita merasa memilih kita sendiri, seumpama aku yang duduk sebagai Putri Aryani, begitu bangganya aku. Maknanya tidak akan menjamin 7 triliun itu bagi kita yang lagi bayang-bayangke. Tak bisa menjamin untuk bahagia kita. Malah kita tambah repot, malah kita tambah tersesat, malah kita tambah panas dengan uang 7 triliun itu. Kenapa? Karena kita bukan makomnya, karena kita bukan pilihan Allah. Hanya Ananda Putri Aryani lah yang sebagai pilihan Allah untuk digelar seperti itu, agar membuat iri hati semua manusia. Maknanya semua manusia iri bukan kepada Putri Aryaninya sesungguhnya, tapi semua manusia iri kepada Tuhan yang telah menggelar, Tuhan yang telah menguasai Ananda Putri Aryaninya yang diirikan. Jadi maknanya sebetulnya manusia iri kepada Tuhannya. Kok bukan aku yang ditakdirkan seperti itu? Nah, akan tetapi meskipun seumpama kita yang bukan haknya ini, yang bukan makomnya ini, yang bukan dikehendaki Allah ini, membayangkan seperti itu, seumpama itu benar-benar terjadi kepada kita, maka hal itu tidak menjamin kita bahagia seperti bahagianya Ananda Putri Aryani. Kenapa? Karena kita selama ini hanya membayang-bayangkan kebesaran, kemuliaan diri kita sendiri saja, agar kita bangga dilihat orang, agar kita bangga dijadikan orang yang terkaya di Indonesia. Maka dari itu, marilah buang bayangan-bayangan halusinasi manusia itu. Karena bayang-bayang halusinasi manusia itu selalu akan bergentayangan melihat sosok-sosok yang di luar diri kita, menjadi gentayangan kepada harta-harta, menjadi gentayangan di dalam amal ibadah, menjadi gentayangan di dalam kekayaan, jabatan, pangkat kita. Maka dari itu bagi kita, marilah kembalikan semua itu kepada Allah. Kita enjoy saja menyaksikan apa yang digelar pada Allah. Maknanya, Islamkanlah diri kita, kembalikanlah diri kita bahwa yang termahal di dunia ini, yang terheboh di dunia ini, yang terviral di dunia ini hanyalah hidup dan badan kita. Inilah yang terheboh, yang terviral, yang hanya milik Allah. Sejatinya kita pun juga khalifah Allah. Sejatinya kita juga pilihan Allah. Dimanapun kita digelar, kaya, miskin, di dalam kesempitan, di dalam kelonggaran, siang, malam, kanan, kiri, nikmati semua peran-peran yang diperankan oleh Sang Pencipta pada diri kita. Disitulah puncak-puncaknya, disitulah heboh-hebohnya. Kita tahu betapa maha agungnya Allah yang menggelar semua ini. Jadi yang membuat kita terjamin, kita bisa damai, kita bisa bahagia adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah mereka yang jiwanya tenang? Mereka adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yaitu orang-orang yang mengembalikan
hidup dan badan ini, bahwa hidup dan badan ini bukan miliknya. Orang-orang yang sudah kembali mempersembahkan dirinya lagi kepada Tuhannya, itulah orang-orang yang terjamin keselamatannya, yang terjamin kebahagiaannya, yang terjamin kedamaiannya, hingga ia tidak dibakar lagi dengan perkara-perkara fahsya wal munkar. Karena manusianya sudah dikembalikan, karena manusianya sudah diserahkan kembali kepada Tuhannya, disitulah kedamaian itu. Maka bila kita sudah menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta, Tuhan yang menciptakan kita, maka fadkhuli fi ibadi, maka disitulah tempatnya para manusia mengabdi kepada Tuhannya, yakni mengabdikan lagi, mempersembahkan lagi hal-hal yang bukan milik manusia, hal-hal yang bukan kuasa manusia, hal-hal yang bukan hak milik manusia dikembalikan lagi, yaitulah yang dimaksud mengabdi. Agama apapun Anda, siapapun nama-nama Tuhan Anda, tak peduli. Yang penting kembalikanlah hidup dan badanmu agar kita tidak bergentayangan bahas-bahas Tuhan saja, agar kita tidak bergentayangan bahas-bahas kekayaan saja, agar kita tidak bergentayangan bahas-bahas ilmu dan amal saja, agar hati kita tenang, damai. Kembalikan dirimu kepada Tuhanmu. Itulah agamanya seluruh manusia, itulah agama rahmatan lil alamin. Bila sudah begitu, maka wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Itulah jaminan bagi hamba-hamba Allah yang kembali kepada Allah. Itulah jaminan hamba-hamba Allah yang rela, ridho, hanya diperankan oleh Allah, dirahasiai oleh Allah, dikhalifai oleh Allah. Maka dari itu, disitulah titik penjaminan Allah kepada manusia. Disitulah terbukti bahwa selama ini, sejak saat dari tanah sampai menjadi buah-buahan, sampai menjadi hasil dari buah-buahan itu, sehingga dimakan oleh kedua orang tua kita, menjadi sel sperma, sel telur, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Itulah itulah sejarah yang terindah, sejarah yang termahal. Itulah kekhalifaan setiap diri manusia, yang mana manusia selalu bersama Tuhannya, bersama kekasihnya. Itulah hal yang termahal daripada 7 triliun itu. Hidup dan badan ini, kejadian, kewujudan, kehidupan yang kita rasakan ini, inilah yang lebih mahal dari apapun itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita menyadari bahwa di dunia ini hanyalah panggung sandiwaranya Allah, diletakkan, ditakdirkan, kodok dan kodar apa saja, melihat apa saja, kita selalu enjoy saja. Jangan membayangkan apa-apa, maka hadapilah bahwa inilah semua sudah ketentuan Tuhan. Maka bila kita sudah menyaksikan ketentuan Tuhan, tak akan pernah ada yang membahayakan hati kita. Kenapa? Karena hati kita sudah Islam. Karena hati kita sudah sucinya Allah itu sendiri, yang menggelar Ananda Putri Aryani, yang menggelar diri kita, yang menggelar seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin, agar kita tidak tersesat dan agar kita tidak bergentayangan di muka bumi ini, agar kita tidak tersesat menuju jalan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, meskipun hanya sebentar. Semoga bisa membuat kita menyadari rahasia ilahi ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأسغي لي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.